Ini sama dengan jual martabak, tahu-tahu dapat 100 miliar. Kan kita ini seperti orang jual martabak. Saya ini lama punya restoran ya. Insya Allah catering juga ya. Itu untuk menghasilkan duit sampai sekarang 1 miliar aja susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah, kali ini berbincang kembali di podcast Novel Baswedan. Kali ini saya bersama dengan salah satu tokoh di Sidoarjo, Surabaya, dan Jawa Timur ya. Jawa Timur. Dengan Pak Cecep Muhammad Yasin, lebih banyak dipanggil Gus Yasin. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu. Lama ya, kangen sehat juga sama-sama sehat dan waras dan memang Gus Yasin ini masih berteman dengan mertua saya, jadi sering ketemu, udah lama nggak ketemu lagi. Udah lama nggak ketemu. Dan yang luar biasa, Gus Yasin ini aktivis, kiai, advokat, apa lagi? Apa ya, ngajar lah ya, guru lah katanya. Guru, wah, dahsyat luar biasa. Dan banyak hal yang kita bikin diskusikan, terutama terkait dengan masalah hukum, terkait masalah korupsi, integritas, dan banyak lagi yang lain. Gus Yasin, kalau sekarang aktivitasnya apa, Gus Yasin? Saya terus terang saat ini yang paling saya soroti seperti yang dibahas tadi pagi ya. Tadi pagi saya membahas dengan teman-teman itu satu masalah korupsi, korupsi di Kementerian Agama ya, berhubungan ada lagi? Ya ada ya, korupsi di Kementerian Agama berhubungan dengan duit COVID lah, APD ya. Ya ini yang katanya KPK akan dipanggil. Jadi saya diminta itu. Yang kedua, yang paling saat ini urgent saya lihat itu adalah kejadian Firly Bahuri ini. Ini sebetulnya istimewa Ketua KPK. Ini istimewa. Rekor ini, wah. Rekor mengkhianati negara, mengkhianati KPK, mengkhianati seluruh ya seluruh penggiat anti korupsi. Betul. Penggiat anti korupsi, dan ini sungguh-sungguh apa ya, memalukan lah. Ya. Ini saya pernah lihat itu video Gus Yasin yang waktu itu mendukung sekali agar Firly segera diperiksa, segera ditahan dan diproses itu. Nah ya, memang biasa itu memang saya menginginkan ya, terus terang saya datang ke Jakarta ini. Salah satunya juga membahas itu, saya meminta kepada Bapak Kapolri ya, dan khususnya Bapak Kapolda Metro ya. Metro ya. Ayolah tegakkan hukum, jangan lembek di setelah jadi tersangka, jangan harus lebih strong, karena apa? Betul. Rakyat menghendaki, rakyat melihat kita ini, hukum kita ini, kalau kita bicara, saya itu terus terang rasanya malu sekali saat ini kayak menyandang gelar sarjana hukum itu malu, karena hukum kita itu seperti dikangkangi orang-orang yang mohon maaf aja ya, dalam kasus MK kemarin ya, etikanya sudah nggak ada dan sebagainya. Nah ini tinggal Firly, Firly ini menurut saya sakti sekali, baru kali ini. Tapi kalau saktinya istimewanya dia sampai sekarang belum ditahan. Saya berharap benar-benar ditahan itu. Ya, padahal kasusnya terang gitu mestinya ya. Kasusnya terang lah. Kalau Pak Karyoto itu kan sudah di dalam. Ya saya meyakini dari awal begitu Pak Karyoto di dalam itu lantas tahulah. Kalau orang dalam nggak tahu ya kebangetan. Dan apa permainannya yang bersangkutan kita tahu lah. Dari dulu kita tahu. Kalau dari lihat track recordnya, saya terus terang aja. Dulu salah satu orang yang menyurati, menyurati dalam pemilihan itu ya, pemilihan komisioner, saya juga menyurati Komisi 3. Untuk jangan sampai memilih Firly Bahuri karena sudah cacat moral. Betul. Saya termasuk juga ikut menandatangani petisi ketika dia diperiksa. Gitu ya? Dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung agar pemilihan pimpinan KPK itu menggunakan dasar etik yang tinggi. Dan ini, Mas Novel, inilah menunjukkan bahwa kualitas, mohon maaf, kualitas penguji di tempat kita ini abal-abal. Mereka boleh mengatakan profesor atau apa, tapi kualitas integritasnya sangat memalukan. Dan ini juga menunjukkan bahwa DPR kita ini
tidak ada tanggung jawab moral. Kalau saya jadi DPR terus terang saat ini saya mundur. Melihat Firly jadi tersangka ini khususnya Komisi 3 mundur. Panitia seleksinya nggak ada yang ngomong apa-apa tuh, diem aja semuanya. Iya, panselnya kan udah jelas. Salah, gitu. Merasa tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab, harusnya mereka ngomong minta maaf. Padahal gini loh, Coach Yassin, yang bermasalah itu bukan cuma Firly, Lili Pintauli juga. Iya, itu juga kan? Gila kan. Yang dia kemudian diselamatkan dengan mengundurkan diri. Terus diduga ada pimpinan KPK lagi yang lain ini, yang belum diusut. Artinya apa? Kalau cuma satu, mungkin bisa saja lah, mungkin selip lah ya, panitia seleksi. Tapi kalau banyak, lebih dari 2, lebih dari 3, terus mau bilang gimana? Gitu? Kesengajaan. Kesengajaan. Kalau kesengajaan kan kebangetan, kebajot orang bilangnya. Kebajot, inilah kualitasnya. Dan terus terang, saya juga meyakini sama dengan teman-teman di bawah tadi. Saya tadi kan ngomong bahas-bahas di teman-teman bahwa korupsi ini tidak mungkin khususnya Firly Bahuri ini tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam. Oke. Sangat susah. Nah, Gus Yassin bagaimana bisa menduga bahwa ini nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam? Gimana ceritanya itu? Dalam teorinya memang maaf ya. Dalam teorinya kita itu selalu melihat korupsi tidak mungkin jalan sendirian. Nah, dalam prakteknya kalau di KPK, kok bisa toh ya? Mohon maaf ya. Ini yang calon tersangka atau mereka yang berhadapan dengan masalah hukum sampai bisa bertemu dengan ketua KPK. Itu kalau nggak ada permainan orang dalam, di situ ada sap-sapan ya, mulai sampai dari direktur penindakan sampai di atasnya lagi, sampai ada wakil ketua lagi dan sebagainya, sampai itu kalau nggak tahu nggak mungkin. Rasa-rasanya sebuah kebohongan besar itu. Karena begini, Gus Yassin, saya juga sering menyampaikan yang sama seperti Gus Yassin. Nggak mungkin pimpinan KPK bisa memeras atau menerima suap atas suatu perkara kecuali dia punya akses informasi data di KPK. Ah, itu yang benar. Pasti itu ada aksesnya. Dan akses informasi itu pastilah melibatkan orang lain atau dengan cara menyuruh bawahannya, menyuruh stafnya, atau dengan jangan-jangan diketahui oleh pimpinan yang lain. Nah ini ya, mestinya ketika pembahasan perkara itu pimpinan yang lain kan dilibatkan. Dia mestinya bisa mengira. Kalau ada kecurigaan itu pasti ada, ya orang hukum ngerti lah. Kalau pembahasan pasti. Kan paham, ini orang ini arahnya kemana, kelihatan gitu. Jadi kalau kemudian Gus Yassin bilang tadi, saya pikir masuk akal. Dan yang menarik begini, kalau kita lihat pimpinan KPK, Firly Bahuri, ini punya tempat transit, nggak bayangin? Nah, transit itu di Kartanegara 46. Ditulis di media dan sebagainya, udah digeledah dan sebagainya itu ya. Terus punya apartemen lagi tidak masuk dalam LHKPN. Dan ada beberapa aset-aset lain nggak masuk LHKPN. Yang itu perolehannya tahun 2021, 2022. Gila itu baru. Dan dalam 1 tahun itu bisa punya penambahan aset 3-4 unit, jumlahnya 3-4 bidang atau unit lah ya kalau itu rumah. Jadi ini kan satu hal yang wow, hebat sekali ya. Atau wow, luar biasa sekali ya. Ini sama dengan jual martabak, tahu-tahu dapat 100 miliar. Kan kita ini seperti orang jual martabak. Saya ini lama punya restoran ya. Insya Allah catering juga ya. Itu untuk menghasilkan duit sampai sekarang 1 miliar aja susah. Keuntungannya paling paling kembang kempis kan, naik turun. Nah ini bisa sampai begini kan seperti Firly Bahuri. Iya. Ini kan lagi musim nih. Ini tapi mungkin beliau meniru itu mungkin ya. Oh ada orang jual martabak aja bisa 150 miliar, ada ini kan mungkin beliau gitu. Dalam pikirannya kali ya. Gus Yassin, kalau melihat dari Gus Yassin yang berpraktek atau sebagai advokat, Gus Yassin pastinya kan sedikit banyak pernah berinteraksi dengan upaya pemberantasan korupsi, baik dengan cara melaporkan, dari pembela nggak pernah ya, atau kegiatan-kegiatan lain. Menurut Gus Yassin, mestinya gimana sih untuk bisa memberantas korupsi yang baik? Kalau kita ngomong tentang memberantaskan korupsi yang baik itu, sesungguhnya kalau saya mohon maaf saja ya, itu tergantung dari manusianya. Oke.
Manusia ini maksudnya yang mana? Pelaksananya? Pelaksananya. Tengah atau bosnya nih? Bosnya lah otomatis ya. Bosnya ini siapa? Ketua KPK atau presiden? Kita bicara contoh yang mohon maaf saja ya. Kalau dalam level di Indonesia saat ini ya, kalau saya melihat mulai dari atasnya sekali, paling atas kan. Mohon maaf, kita ini sudah brengseknya sudah keterlaluan negara ini. Mohon maaf. Dengan adanya kemarin putusan MK itu kan. Kalau pemberantasan korupsi itu kalau kita melihat mudah kok kita melihat itu kalau pemberantasan. Gimana sih pemberantasan korupsi? Tinggal siapa yang menangani. Siapa yang ada di situ. Dan siapa yang memegang kendali di situ. Mulai dari presiden. Kalau presidennya kenceng, ya insya Allah benar-benar kenceng. Kalau Menko Polhukamnya kenceng, insya Allah benar-benar kenceng. Kalau Kapolrinya kenceng, insya Allah benar-benar kenceng. Ya terbuktilah kita ini kasus Firly Bahuri ini berapa bulan sih Pak Mas Novel? Ini sangat mudah. Dan ini tergantung. Kalau Kapoldanya kenceng, lantas Kapolrinya kenceng, tersangka mudah. Berapa bulan kita? Betul. Saya menangani kasus, mohon maaf, kasus korupsi di bawah itu pada tingkatan bawah, mohon maaf ini. Ada satu kasus, nggak usah jauh-jauh. Kasus di Kediri itu saja ya. Ini saya coba ya. Itu kalau peramunya di atas itu tidak baik. Pada kasus yang jelas-jelas dia melakukan sumpah palsu di depan persidangan di Kejaksaan Negeri Kediri, di depannya jaksa, di depannya hakim, hampir 3 tahun. Oh iya. Tidak jalan. Perkara simpel itu. Perkara simpel, ringan dan mudah, karena ada di depannya hakim. Dan terpampang nyata di depan media. Oh Pelakunya, saksinya ngomong saya terima uang. Dalam perangkat desa di desa Banjaran, mohon maaf ya, Banjarannya desa Keras, kecamatan Keras, dan satu kepala desa Kanigoro, dia ngomong saya terima uang. Saya laporkan ke kejaksaan sampai sekarang 3 tahun hampir tidak jalan, itu di depannya jaksa. Makanya kalau saya bilang saya setuju dengan perkataan atau orang-orang pandai yang mengatakan tidak tergantung daripada kitabnya atau bukunya atau putusannya, tapi tergantung daripada manusianya. Dan Indonesia saat ini, mohon maaf saja, kalau manusianya seperti ini ya sampai kapanpun tidak akan jebol. Bahkan mohon maaf, kita ini ada gelar sarjana hukum dengan putusan MK kemarin, malu Mas. Gitu ya. Dan yang lebih aneh lagi, Mas Novel lihat nggak kebrengsekan di negeri kita? Yang namanya DPR, yang namanya presiden, yang namanya menteri, diam tidak melawan. Ketika haknya loh nih, sama ketua MK, saya tidak ngomong masalah siapa yang diuntungkan, tapi ketika MK mengambil bagian daripada haknya presiden, haknya DPR, haknya menteri, mereka diam saja. Apa yang harus kita mau mengadu kemana rakyat saat ini? Kita prihatin sekali ya. DPR saat ini kan, inilah kembali kalau saya ngomong, kalau penegakan Mas Novel bicara masalah penegakan, tergantung orangnya. Tapi orang-orang baik semacam Mas Novel nggak ada tempat sepertinya di negeri ini. Ya maaf. Kita berbuat. Sepertinya. Kadang-kala begini loh, Gus Yassin. Ketika kita berbuat sesuatu dan nggak berhasil atau belum ada perubahan kebaikan, maka yang terjadi adalah banyak orang udah putus asa. Tapi kalau kita berbuat sesuatu tidak semata-mata memikirkan hasil saja, tapi kita melihat proses yang kita lakukan itu sebagai perjuangan, sebagai amal ibadah, kita santai aja, tetap berjuang terus. Kita nggak boleh berhenti. Kita Allah harus membuat kita untuk ikhtiar, dan itulah yang lahan kita untuk jihad. Lahan kita untuk jihad. Seperti saya di Palestina. Ini tidak akan, Allah sudah mengatakan nantinya itu Palestina itu tidak akan selesai kalau belum ada. Tapi kita kan menunjukkannya mau berada di mana kita saat ini. Betul. Kan begitu. Iya kan? Berada di pihak mana kita? Dalam putusan MK berada di pihak mana kita? Kan gitu. Benar. Kan gitu, kira-kira begitu loh Mas. Kalau kembali lagi ke kasus KPK nih. Ini kan sekarang pimpinan KPK setelah Firly Bahuri dinonaktifkan lah gitu ya. Harusnya kan memulai dengan memperbaiki permasalahan yang ada dulu. Tapi kita sampai hari ini belum mendengar loh. Upaya perbaikan apa sih? Pembersihan apa sih? Karena
fakta-fakta bahwa dugaan adanya korupsi di internal KPK itu banyak sekali. Bahkan beberapa menjadi fakta persidangan. Ya, tapi kemudian tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini mesti diapain ini kira-kira? Kalau bicara masalah di KPK terus terang aja harusnya saat ini begitu Firly Bahuri kena itu harus ada audit. Mohon audit investigasi atas kondisi KPK. Itu harapan saya ya sebagai penggiat hukum ya, saya bilang saya nggak ngomong ya, saya berharap sih sebetulnya dengan ada yang tertangkapnya bukan tertangkapnya, dijadikannya tersangka dan adanya bukti yang menunjukkan setidaknya sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan Firly Bahuri jadi tersangka, itu harusnya KPK cepat diaudit. Nah ini saat ini yang sampai saat ini yang saya pertanyakan terus terang saja, saya beberapa kali ngomong sama wartawan tapi saya tidak diinginkan. Harusnya saat ini diadakan audit terhadap KPK. Berhubungan dengan, ya tentu saja audit itu menyeluruh termasuk orang-orang yang di dalamnya. Karena terus terang aja ini malapetaka. Dulu kita ini zamannya Mas Novel juga ya, kita itu mendapat acungan jempol, sekarang das sudah jatuh. Sekarang jempolnya kebalik arahnya. Dulu gini jadi jatuh sekali. Dan sebetulnya masalah pemberantasan korupsi yang bermasalah itu salah satu yang dirugikan sekali itu pemerintah. Kenapa? Pemerintah kan punya banyak program, punya banyak misi. Nggak mungkin program dan misinya itu bisa berjalan baik kalau praktek korupsi itu terjadi masif. Karena sama aja orang belanja lah. Kalau belanja itu tasnya bolong, ya tetap aja barang yang akan dibawa pulang akan sedikit gitu. Akan berkurang. Jadi ini harusnya, tapi saya nggak ngerti kenapa menempatkan pemberantasan korupsi tidak dijadikan prioritas. Kenapa saya katakan begitu? Pimpinan KPK yang nyata-nyata bermasalah, katanya hari ini diperpanjang, bukan hari ini, beberapa waktu yang lalu diperpanjang. 1 tahun lagi sampai 2024. Sampai 2024? Desember 2024. Katanya ya, saya belum mengkonfirmasi itu. Semoga itu tidak terjadi. Saya nggak yakin Pak Presiden mau menandatangani kepresnya. Tapi di berita katanya sudah ada. Tapi saya, masa sih ya? Kenapa? Karena orang yang sudah bermasalah, masa masih mau diharapkan berbuat kebaikan? Orang yang diduga melanggar etik, masa akan diharapkan berintegritas? Orang yang nyata-nyata sering berbohong, masa akan berbicara kejujuran gitu? Jadi logika-logika yang dipakai ini saya nggak paham gitu. Dan begini, Pak Gus Yassin, tentunya kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu lah, saya mempublish mengenai permasalahan di rutan KPK. Gus Yassin mungkin. Oh ya, udah baca saya. Saya ngomong di Twitter, saya tulis di Twitter. Kalau untuk pemberitaannya saya sudah baca. Untuk Mas Novel saya nggak baca ya. Tapi ini sangat memprihatinkan. Tapi sebelum ada pemberitaan di KPK nggak disampaikan. Mulai masuk di pemberitaan karena saya yang pertama kali membicarakan itu. Kenapa? Karena ada dugaan pemerasan atau suap oleh pegawai rutan KPK. Dulu kita membuat rutan KPK itu dengan harapan agar terbebas dari praktek-praktek suap dan pemerasan ya. Karena rutan itu sangat penting. Penanganan perkara di penyidikan dan penuntutan, kalau informasi-informasi itu bocor, ditahankan agar orang tidak bisa mengakses informasi. Kalau justru malah bocor, justru kepentingan penyidikan dan penuntutan akan gagal. Paling tidak akan berkurang nilainya. Ini yang terjadi seperti itu. Dan yang kedua, ada lagi salah satu pegawai rutan yang melakukan asusila. Perbuatan asusila. Dan kemudian justru malah dihukum dengan hukum yang sangat ringan. Padahal namanya pemerasan, suap itu tidak pidana, kejahatan. Yang kedua, namanya perbuatan asusila itu juga kejahatan. Tapi ketika kejahatan hanya dihukumi etik, itu bersalah. Yang kedua, tidak dipublikasi. Dan sampai hari ini, seingat saya, tidak ditangani dalam proses pidana atas permasalahan ini. Padahal, Pak Gus Yassin, kalau kita baca di pasal 108 ayat 3 KUHP, pegawai negeri yang telah melakukan tugasnya, kurang lebih ya bunyinya, saya tidak terlalu hafal detail. Pegawai negeri yang telah melakukan tugasnya, mengetahui ada dugaan kejahatan atau tidak pidana, itu wajib untuk melapor kepada penyidik. Ya benar, wajib melapor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah KPK berwenang menangani dua perkara itu? Ternyata
subjek hukumnya, kalau benar ya pegawai rutan yang melakukan, itu bukan subjek hukumnya KPK. Seharusnya dia melapor ke aparat penegak hukum lain. Dia tidak melakukan. Terus apa lagi tuh, Pak? Jadi kalau saya bilang saat ini terus terang yang pertama ya, kalau ada sampai presiden benar, semoga aja informasi ini saya salah ya. Ya. Ini merupakan malapetaka, Mas. Kalau diperpanjang ya? Kalau sampai diperpanjang malapetaka, Mas. Mulai dari yang jelas-jelas ya, mohon maaf saja, waktu ada pansel seleksi komisioner KPK sampai dan ini sekarang semuanya sudah ternyata berantakan, dan di dalam Firly itu bercampur dengan yang wakil ketua siapa itu, Lili itu ya, Lili yang kena masalah itu, harusnya itu harusnya dia itu sekarang sudah di penjara dia harusnya. Mohon maaf. Dan hukumannya harus lebih berat daripada orang-orang yang saat ini dipegang oleh KPK. Betul. Harus itu. Tambah sepertiga hukumannya. Tambah sepertiga itu hukum acaranya udah jelas, Mas. Ini saja sudah, mohon maaf. Ini saya melihat Dewan Pengawasnya ini integritasnya dan kualitasnya tidak sangat rendah. Mohon maaf saya bilang sangat rendah dan tidak patutlah mereka ada di sana. Harusnya mereka juga mundur. Ini sudah di sini. Kalau ini sampai diperpanjang, adanya fakta Firly sekarang udah jadi tersangka. Lantas adanya kita ya, bukan kita sendiri mencurigai bahwa Firly tidak mungkin berjalan sendirian. Terus terang, Mas, kita setiap kali sesungguhnya kan yang tahu kan hanya penyidik. Ketika Mas Novel dulu jadi penyidik, itu kan kemenangan ada di penyidik semua. Bukan walaupun Mas Novel jadi atasan atau jadi kali atau jadi kasat atau apa, itu kan yang tahu penyidik yang hanya dia hanya menggambarkan ini. Nah, ini kalau ada pasti tidak. Dan kalau misalkan Firly Bahuri tidak ketahuan, sangat tidak mungkin. Setidak-tidaknya pas penyidiknya itu terasa bahwa ini ya. Dan penyidiknya itu saya yakin akan, ya mohon maaf ya. Nah, ini sampai kejadian ini sudah jelas. Nah, makanya kalau sampai sekali lagi kalau sampai ini diperpanjang malapetaka, ini sudah saya bilang cawe-cawe yang keterlaluan dari Pak Jokowi. Kalau sampai, mohon maaf ya, kalau ini sudah betulan diperpanjang, semoga aja tidak ya. Tapi secara pribadi saya nyatakan sebagai ini cawe-cawe yang keterlaluan. Dan yang kedua, kalau kita melihat fakta-fakta yang sudah terjadi bahwa penyidik KPK sudah begini melakukan begini, ya harusnya posisinya dilakukan upaya untuk yaitu tadi audit lah. Lantas ditunjukkan Dewan Pengawas setelah diaudit dan juga harus diberi sanksi. Ya sudah, tidak hanya etiknya, mohon maaf saja. Tidak seperti sekarang ini menafsirnya bangsa loh, Mas. Bayangkan, saya juga terus terang saja kecewa dengan Pak Jimli kemarin. Mohon maaf aja. Ketua MK memutuskan begitu walah, kalau itu, Mas, harusnya itu sudah dipecat, itu tidak dengan hormat, Mas. Menurut saya harusnya Ketua MK itu tidak dipecat. Lah kalau ini seperti begini lagi, udah kacau negara kita ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lah. Gini, Gus Yassin, kalau kita melihat praktek pemberantasan korupsi dan praktek penegakan hukumnya, itu kan menjadi gambaran seperti apa upaya negara untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan perlindungan hak asasi manusia. Karena kalau pemberantasan korupsi masih terjadi dan pemberantasan korupsinya lemah dan korupsinya masih banyak terjadi, apalagi kuantitasnya dan kualitasnya besar-besar, maka itu ancaman sebenarnya. Tadi Gus Yassin di awal mengatakan soal dugaan adanya tidak pidana korupsi APD ya, APD COVID di Kementerian Agama. Bayangin, jangan-jangan itu terjadi di banyak tempat itu. Karena soal APD itu potensi korupsinya besar. Terus yang kedua begini, saya khawatir ketika penegakan hukum itu tidak berjalan dengan objektif, tidak berjalan dengan jujur, maka bisa kemudian penegakan hukum dalam penegakan hukum secara umum atau pemberantasan korupsi bisa digunakan sebagai alat untuk menyandera kepentingan politik. Coba kalau yang begitu terjadi gimana? Atau sudah terjadi? Gus Yassin kalau saya melihatnya begini, memang sepertinya begitu ya. Mohon maaf saja, saya melihat dalam APD kita kembali ya pada pemberantasan korupsi. Katakanlah yang tadi saya sampaikan di awal, saya membahas masalah APD, korupsi APD berhubungan dengan COVID di Kementerian Agama. Yang kena yang di bawah.
Padahal penanggung jawab yang di atas belum tersentuh sama sekali. Hanya dipanggil-panggil saja. Padahal dia yang berperan. Dia yang mengamankan. Dia yang wajib bertanggung jawab. Hanya orang-orang yang di bawah yang ditangkap. Itu saya jadi bertanya-tanya. Korupsi itu kan, ya mohon maaf ya, tidak lepas daripada tidak mungkin berjalan. Dan itu mohon maaf, APD berhubungan dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama Kementerian Agama di daerah dan di wilayah hampir tidak tahu adanya itu. Gila nggak punya program? Oh iya, akhirnya seperti Bancan di Jawa Timur merata. Tidak tahu, Mas. Wah, parah dong. Ada proyek dari pusat tidak tahu. Dan itu dipakai Bancan di bawah. Celakanya lagi, mohon maaf ini. Ini nyata, bahasa mereka. Saya seperti ini emang sengaja dipakai untuk nanti menjebak atau gimana, untuk menjerat. Bahasanya pakai hibah. Kita ini kan yang ngerti hukum hanya sedikit, Mas Novel. Lah kalau guru-guru dikatakan, sudahlah kamu tak kasih sekian, ya mohon maaf ya, misalkan 100, kamu tak kasih 25 tanda tangan di sini. Wong ini hibah. Namanya hibah mereka menganggap, mohon maaf, di kalangan kita, di masyarakat kita, hibah itu kan seperti pemberian. Kebaikan hati Kebaikan. Sehingga tahu-tahu mereka tanda tangan dan sebagainya, jadi tersangka. Sedangkan yang mengucurkan dari atas tidak, sampai sekarang tidak dipegang. Tidak dilakukan. Dan ini merata. Yang kena akhirnya apa? Apalagi itu berhubungan dengan ustadz-ustadz. Yang menyakitkan saya itu berhubungan dengan ustadz. Ustadz-ustadz itu kalau sudah ngomong hibah kan nggak tahu bahasa hibah. Apa mereka ngerti tentang korupsi? Tidak. Saya meyakini mereka tidak ngerti tentang korupsi. Apa itu tidak korupsi? Mereka hanya tahu ini hibah. Datang seseorang ke tempat mereka, ke guru ngaji, Ustadz, Yai, ini hibah, Yai. Karena ini hibah, ya ayo bagi-bagi rezeki atau bagaimana bahasanya ya. Ini kan sudah diikhlaskan untuk negara. Sampai ini 100, tapi saya kasih 25. Ini untuk teman saya, untuk teman saya, untuk teman saya. Dan tidak ada kontrol dari atas. Begitu tidak ada kontrol, ada orang yang ngerti, ya mohon maaf, LSM kita kan tahu-tahu orang-orang ada yang teriak, tes, kena itu Kiai. Mereka bingung juga, loh ini katanya hibah. Orangnya datang ke tempat saya, Gus, mohon maaf ya Kak, ada kan, ini saya ini dapat hibah Gus. Kok tahu-tahu sekarang saya dipanggil kejaksaan? Terus hibah ini gimana? Ini benar-benar terjadi. Mereka nangis, saya nggak ngerti, saya asal tanda tangan saja. Saya dikatakan di situ, ya yang penting jenengan ikut menyalurkan tanda tangan. Padahal harusnya yang kena itu yang berbuat dulu. Yang dari atasnya. Sumbernya kan dari atasnya, Mas Novel. Nggak mungkin kan ya, ini uang ini dari mana? Nah, disalurkan benar nggak? Siapa panitia di atasnya? Setelah itu panitia bertanggung jawabannya kan di sini. Kenapa bisa sampai ke sini? Dan sepertinya pola-pola penanganan kasus-kasus besar juga hampir sama. Kita perlu ingat kasus BTS contohnya. Ya kayak BTS. Bilang 8 sekian triliun, ternyata di fakta-fakta persidangan cuma yang dibahas sedikit. Jangan-jangan masih banyak lagi yang terima-terima besar tapi nggak diusut tuntas. Yang pertama seperti itulah. Dan beberapa kasus-kasus yang lain yang kita khawatir. Yang kedua, kita lihat beberapa kasus belakangan ini kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar. Saya belum pernah mendengar kasus pembangunan fisik struktur ya, itu kemudian fiktif 2,5 triliun, bayangkan. Baru tahun ini saya mendengar ada 2,5 triliun fiktif. Oh itu gila ya. Itu dirilis oleh salah satu kejaksaan Agung. Artinya pola penanganannya pola korupsinya begitu luar biasa. Dan kalau kita melihat kan sekarang kan lagi masanya kampanye nih. Kampanye tentunya ada capres, cawapres ya. Dan menurut Gus Yassin, bagaimana harapan kita tentunya? Tentunya para capres dan cawapres ini mestinya betul-betul bisa menunjukkan komitmen untuk menempatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai isu strategis. Kalau enggak, kita mau bicara ekonomi, ekonomi orang praktek korupsi di mana-mana gitu kan. Kita mau bicara demokrasi, kita bilang demokrasi ketika kemudian justru malah banyak pola untuk mengatur, justru demokrasi menjadi masalah. Demokrasi bagus karena dengan adanya demokrasi bisa ada kepastian
pergantian pemimpin di waktu-waktu yang ditentukan. Tapi kalau kemudian demokrasinya bisa dibeli, dalam tanda kutip ada praktek-praktek korupsi dalam berdemokrasi, maka demokrasi menjadi sangat buruk. Kan begitu ya? Iya, benar. Sama seperti kalau kita lihat di era reformasi, itu memilih hukum sebagai panglima. Tapi kalau ternyata hukum bisa dibeli, ya kita khawatir sekali dengan keadaan ini. Terus bagaimana menurut Gus Yassin sebagai statement terakhir ini ya, untuk capres dan cawapres mestinya sikapnya seperti apa? Saya sih berharap penegakan hukum itu jadikan panglima, panglima tertinggi. Terus terang Indonesia saat itu agenda reformasi itu agenda sesuai dengan agenda reformasi ya. Memang ya benar itu ada agenda dan karena apa? Sehebat apapun program, tanpa penegakan hukum, maka terus terang yang terjadi adalah kekosongan. Yang terjadi adalah kepalsuan, yang terjadi adalah kebohongan, dan yang terjadi adalah korupsi yang berkesinambungan dan tidak akan bisa berhenti. Dan saya berharap melalui pemilu ini sesungguhnya 2024 tuh calon presiden maupun calon wakil presiden itu mengedepankan penegakan hukum. Betul. Kenapa Mas Novel? Nggak usah jauh-jauh lah. Kita ini ngomong tentang petani kita. Saya terus terang, saya sempat memiliki lahan pertanian ya. Bagaimana mungkin sekarang ini lahan pertanian kita ini kita mau swasembada pangan, sementara mohon maaf ya, sementara di bawah sesungguhnya yang dibutuhkan adalah kemudahan dan kemurahan pupuk. Sementara di bawah saat ini petani menjerit. Saya itu untuk mencari pupuk susah. Saya membayangkan saya ada tanah 1,5 hektar, mohon maaf saja ini apa adanya. 1 hektar itu membutuhkan 17 kuintal. Tapi dalam prakteknya orang yang mengelola sawah saya itu, mohon maaf, hanya dapat jatah 2 kuintal. Karena ini ada ketidakadilan, ada tidak penegakan hukum. Kenapa bisa terjadi begitu? Kalaulah ini hukum dilaksanakan dengan baik dan benar, saya meyakini adanya masalah pupuk dan sebagainya petani itu karena adanya mafia. Adanya mafia, dan ini bisa diberantas dengan penegakan hukum. Nah, kembali lagi kita bicara masalah korupsi tadi. Insya Allah kalaulah penegakan hukum itu benar dan sebagainya, petani juga akan dapat mudah dengan pupuk, guru juga akan dapat. Ya mohon maaf ya, dapat selayaknya insentif dan sebagainya. Ya kita melihatlah kasus banyak peristiwa ya, pemimpin kita yang dulu mohon maaf di Jakarta dengan baik. Kita akan mudah untuk kita tidak membuat rakyat selalu pajak itu selalu diletakkan pada rakyat rakyat. Subsidi dipersoalkan, padahal mohon maaf saja rakyat saat ini membutuhkan subsidi. Betul. Akan kebocoran akan tertanggulangi dan insya Allah sesungguhnya uang yang ada dikelola oleh negara ini itu mencukupi untuk kebutuhan sampai dari anak, jangankan mohon maaf saja susu. Makan sehari kita ini sebetulnya berlebih lah negara kita kalau mau benar-benar kita dilaksanakan, dan itu hanya ada pada integritas dan kualitas pemimpin kita. Kalau kita mau ya sudah, insya Allah kalau calon presiden kita benar-benar saya akan terapkan hukum seadil-adilnya siapapun, bila perlu kalau anak saya ikut. Dalam hal ini menjadi bagian daripada orang yang membuat kerugian negara akan saya hukum sendiri. Nah itu baru. Oke. Semoga tadi yang disampaikan oleh Gus Yassin itu betul-betul diambil ya. Diambil, petani tidak akan kesusahan pupuk kalau ini nggak akan kesusahan pupuk. Kita nggak. Cuma pupuk saja, masalah kan banyak nih. Masyarakat untuk beli susu aja mudah. Ibu hamil tidak perlu, mohon maaf ini. Susu tidak perlu mereka jangan minum asam sulfat ya. Mohon maaf. Daripada lebih berbahaya lagi kan. Ini kalau sampai ini terus-terusan korupsi begini, waduh, bukan hanya ibu-ibu, banyak orang makan asam sulfat nantinya itu. Mohon maaf saja itu. Karena susah, Mas. Uang hidup sekarang ini susah. Ya itulah, itu mudah sih kira-kira gitu. Terima kasih Gus Yassin, tadi diskusinya menarik sekali.
Semoga tadi hal-hal yang disampaikan Gus Yassin betul-betul menjadi prioritas oleh para capres dan cawapres, termasuk juga yang terpilih sebagai legislatif nantinya. Nah, saya juga berharap legislatif itu jangan seperti yang kemarin lah. Legislatif 2014, 2019 yang terpilih sungguh-sungguh kualitasnya sangat memalukan lah. Mohon maaf nih saya bilang sungguh memalukan lah. Sudahlah kita bicara fakta lah, nyata mereka mau ngomong apa fakta seperti itu. Haruslah mulai ini ada perubahan. Presidennya baik, legislatifnya baik, rakyat baik, saya yakin. Dengan begitu, semoga para pejabat dan para pemimpin kita ini nanti betul-betul merasa memiliki negerinya. Amin. Bukan hanya memberikan janji, yang janjinya nggak direalisasi. Terima kasih Gus Yassin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.